Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai menarik yang Tarigan Catur beri judul Manuver Kuda Lincah Vladislav Artemiev bikin Wesley So pusing 7 keliling. Nah, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Speed Chess Championship Super Swiss yang diselenggarakan pada tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 3:12 waktu Indonesia Barat. Nah, pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Rusia yaitu Vladislav Artemiev menghadapi Grandmaster Amerika Serikat yaitu Wesley So. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya dari pertarungan ini. Ya, di sini Artemiev menggunakan catur buah putih dengan rating chess.com 3061 menghadapi Wesley So yang menggunakan catur buah hitam dengan rating chess.com 3137. Artemiev membuka permainan dengan pion C4 dibalas dengan kuda F6. Ini adalah pembukaan Inggris ya. Kuda C3, pion E5, kuda F3, kuda C6, pion D3 dan pion D5. Di sini untuk mengajak pertukaran pion di petak pusat ya. Pion C pukul D5, kuda pukul D5. Pion G3. Di sini jelas ya tujuannya agar kuda hitam tidak menempati petak F4 yang cukup strategis. Gajah E7, gajah G2, akhirnya Vincenzo gajah ya. Gajah E6, rokade pendek oleh putih dan rokade pendek oleh hitam. Gajah D2, menteri D7, kuda E4, pion F6. Jelas di sini tujuannya agar kuda putih tidak bisa menempati petak strategis G5 yang nantinya berpotensi untuk merusak pertahanan sayap raja dari hitam. Benteng C1 menempatkan benteng di lajur semi terbuka, tepatnya di petak C ya. Kuda B6 dan gajah E3 coba mengincar kuda hitam petak gelap yang ada di petak B6. Namun hitam tidak mau kuda tersebut terambil dengan melakukan langkah kuda D4. Di sini putih berkeputusan untuk gajah pukul kuda, pion pukul D4. Kuda F menuju D2, pion F5, kuda C5 di sini mengancam menteri hitam dan gajah hitam petak terang ya. Untuk menghindari ancaman ini, hitam berkeputusan untuk melakukan langkah gajah pukul kuda dan benteng pukul gajah. Pion C6, kuda F3, pion A5, menteri D2. Setelah menteri D6, putih mengambil keputusan dengan benteng pukul pion yang ada di A5. Lalu hitam merespon dengan gajah pukul pion di A2. Ini sebenarnya adalah langkah blunder menurut analisa komputer. Namun sebenarnya ini adalah langkah normal ya. Kita coba jelaskan langkah dari Wesley So yang lemah ini dengan kemungkinan keputusan terbaik dari Artemiev. Di sini, menurut analisa komputer, Artemiev dapat melakukan langkah pion menuju B3. Ini adalah langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh Artemiev. Jika gajah pukul pion, maka benteng dapat berpindah ke petak B1 sehingga salah satu dari gajah hitam atau kuda hitam akan hilang. Namun tentu tidak mudah untuk menemukan langkah tersebut. Apalagi pertandingan ini adalah menggunakan sistem waktu 3 menit versus 3 menit ya. Dengan sistem waktu blitz. Jadi di sini Artemiev hanya menemukan langkah benteng A1. Kita lanjutkan. Gajah pindah ke D5, benteng pukul A8, kuda pukul A8, benteng A7,
mengincar ya. Pion lemah yang ada di petak B7, pion C5, kuda H4, gajah pukul G2, kuda pukul G2, menteri B6 dengan tempo mengancam benteng putih yang ada di petak A7 sehingga benteng putih dijaga oleh menteri putih menuju A5. Menteri pukul A5, benteng pukul A5. Benteng C8 untuk menjaga pion hitam yang ada di petak C5, kuda F4, kuda B6, benteng A7 dengan tempo mengancam pion lemah yang ada di petak B7, benteng B8, kuda E6. Di sini mulai dari saat ini penonton setia Trigan Catur dapat melihat ya bagaimana manuver dari kuda lincah Artemiev yang membuat pertahanan dari Wenceslas hancur ya. Kuda C8 dengan tempo mengancam benteng putih pindah ke A2. Pion B6, pion B4 mencoba untuk merusak struktur pion hitam yang sedang bergandengan sebenarnya ya. Raja F7, kuda D8 skak, raja pindah ke F6, kuda C6 dengan tempo mengancam benteng hitam yang ada di petak B8, benteng B7, pion B pukul C5, pion B pukul C5, benteng C2 dengan tempo mengancam pion lemah yang ada di petak C2, benteng C7, dan di sini keberingasan kuda putih dimulai dengan kuda pukul pion lemah yang ada di D4. Apabila pion pukul kuda, maka benteng pukul benteng, maka putih sudah pasti dalam lajur kemenangan. Oleh karena itu tentu saja kuda tidak akan dimakan, sehingga melakukan langkah kuda D6, kuda F3, pion C4, pion D pukul C4, benteng pukul C4, benteng A2, kuda E4, benteng A6 skak, raja pindah ke E7, benteng A7 skak, raja pindah ke F6. Di sini putih atau Artemiev melakukan langkah kombinasi yang tidak bisa dihindari oleh Wenceslas. Langkah apakah itu? Ya, benteng mengorbankan diri di F7 skak. Tentu ini bukan pengorbanan biasa. Setelah raja pukul benteng, maka ada skak di E5. Ada garpuan ya terhadap raja hitam dan benteng hitam. Sehingga apa respon dari Wenceslas? Raja pindah ke E6 dan kuda pukul benteng. Kita lanjutkan. Ini adalah korban kedua dari kuda putih. Akan ada korban-korban lainnya dari kuda putih ini. Raja pindah ke D5, kuda E3 skak, raja E5, pion F3, kuda C3, raja F2, pion G5, pion G4, pion F4, kuda C4 skak, raja D4, kuda D6, kuda D1 skak, raja E1, kuda B2, kuda F7. Lantas di sini pion hitam sudah tak lagi bisa selamat ya. Ini adalah korban selanjutnya nanti dari putih. Raja E3, kuda pukul pion G5, kuda C4, kuda pukul pion H7. Di sini hitam sudah habis. Namun ini belum selesai bagi hitam. Masih ada langkah manuver kuda lagi yang sangat merusak pertahanan dari Wenceslas. Kita lanjutkan. Kuda E5, kuda F6, kuda C6, kuda D5 skak. Pion hitam sudah tidak lagi selamat dengan melakukan langkah raja D4. Kuda pukul pion. Kita lihat di sini raja putih memiliki raja, kuda dan 4 pion, sedangkan hitam cuma raja dan kuda. Satu kuda memakan 4 pion dari hitam.
Ini memang manuver kuda yang sangat luar biasa ya, dari seorang Artemiev. Namun kita lanjutkan sampai Wesley resign dari pertandingan ini. Raja E5, kuda G2, kuda D4, raja F2, kuda C2, pion H4, kuda D4, pion H5, kuda E6, pion F4 skak. Di sini apabila kuda memakan pion, maka sulit ya. Akan ada raja versus raja dan 3 pion. Akan lebih sulit perjuangan dari hitam sehingga tidak dimakan. Raja pindah ke F6, pion E4, kuda C5, pion E5 skak, raja E6, raja F3, kuda D3, pion H6, kuda C5, pion H7, kuda D7. Dan setelah pion promosi menjadi menteri, disinilah Wesley resign dari permainan ini. Oke, ini adalah pertandingan yang sangat luar biasa, di mana Artemiev mampu untuk memaksimalkan kudanya untuk menghabisi 4 pion dari Wesley dan meraih kemenangan. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.